Kita semua kan pengennya sukses. Tapi gimana kalau definisi sukses yang kita kejar selama ini ternyata keliru? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah kisah yang luar biasa yang bakal menantang total cara kita melihat apa itu hasil dan apa itu ketekunan. Coba deh, renungkan ini sejenak. Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan biasa. Ini adalah inti dari cerita kita hari ini. Sebuah cerita yang mungkin banget akan mengubah cara Anda memandang setiap tetes keringat dari usaha Anda. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari sebuah paradoks yang bikin penasaran, lalu kita dalami soal ketaatan di tanah yang gersang. Setelah itu, kita lihat iman yang melampaui angka-angka, menemukan tuaian yang tak terlihat, dan di akhir kita akan sampai pada sebuah definisi baru tentang kesuksesan. Yuk, kita kenalan sama tokoh utama kita, Samuel Zwemer. Dia ini sampai dijuluki Rasul bagi dunia Muslim. Kelihatannya hidupnya itu penuh dedikasi yang luar biasa. Tapi, di balik semua itu, ada sebuah paradoks, sebuah teka-teki yang dalam banget. Jadi, coba bayangin ya, dari awal banget Zwemer itu sengaja memilih jalan yang paling terjal. Dia nggak cari tempat yang gampang, yang orang-orangnya bakal langsung terima pesannya. Justru sebaliknya, dia pergi ke wilayah yang terkenal sangat sulit. Ini penting banget buat kita pahami karena ini jadi latar belakang dari seluruh kisahnya. Di tengah ladang yang super sulit itu, ada pilar pertama yang menopang Zwemer. Apa itu? Ketaatan. Sebuah ketaatan yang, jujur aja, nggak masuk akal kalau dilihat dari kacamata biasa. Mari kita lihat seberapa besar tantangannya. Nah, ini dia yang bikin kita tercengang. Kontrasnya itu loh, tajam banget. Di satu sisi, kita lihat ada dedikasi puluhan tahun, seumur hidup. Tapi di sisi lain, hasilnya kalau dihitung-hitung sedikit sekali. Cuma segelintir orang. Bahkan di tengah perjuangannya itu, dia harus mengalami kepedihan luar biasa, kehilangan 2 anaknya. Ini benar-benar sebuah paradoks. Jadi pelajaran pertama dari hidupnya tuh ini. Ternyata kesetiaan sejati itu bukan soal angka di papan skor. Bukan soal seberapa banyak hasilnya yang bisa kita pamerkan, tapi soal ketaatan pada panggilan. Wah, ini mengubah total cara kita memandang kesuksesan kan? Tapi gimana ceritanya seseorang bisa tetap taat di tengah situasi seperti itu? Pasti ada bahan bakarnya. Nah, ini membawa kita ke pilar kedua, iman. Iman yang dalam, yang jadi sumber kekuatannya, yang membuatnya bisa melihat melampaui angka-angka. Dan ini adalah inti dari filosofinya, langsung dari mulutnya sendiri. Tugas kita katanya bukan buat menjamin sukses. Tugas kita adalah untuk menjamin kesetiaan. Kalimat ini wow, kuat banget. Rasanya kayak melepaskan beban berat dari pundak kita untuk harus selalu berhasil menurut standar dunia. Dia yakin seyakin-yakinnya kalau kekuatan dari sebuah pesan itu nggak lantas berkurang hanya karena respon yang terlihat itu minim. Dia percaya ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang bekerja di balik layar. Sesuatu yang nggak akan pernah bisa kita ukur pakai statistik atau laporan tahunan. Oke, kalau Tuhan bekerja melampaui statistik, lalu hasilnya kayak apa dong? Nah, ini bagian yang paling menakjubkan. Kita masuk ke pilar ketiga, tuaian yang tak terlihat. Dampak jangka panjang yang baru benar-benar terasa jauh setelah Zwemer tiada. Coba kita lihat perbandingannya lagi. Buah jangka pendeknya sangat sedikit, bisa dibilang hampir nggak ada. Tapi lihat dampak jangka panjangnya. Tulisan-tulisannya menginspirasi gelombang orang-orang baru, buku-bukunya jadi referensi penting, dan warisan doanya terus berlanjut. Nah, ini dia tuaian yang sesungguhnya. Jadi, pelajaran paling dalam dari warisannya adalah ini. Apa yang kita kerjakan dengan setia hari ini, sekecil apapun itu, bisa jadi sedang menanam benih untuk sebuah kebangunan rohani di masa depan. Kita mungkin sedang menanam pohon yang buahnya akan dinikmati oleh generasi yang bahkan belum lahir. Oke, kisah Zwemer ini benar-benar luar biasa kan? Tapi pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini buat kita? Buat saya, buat Anda, di kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita tarik semua benang merahnya menjadi sebuah kesimpulan yang praktis. Ini dia 3 langkah yang bisa kita ambil. Pertama, kalau Anda mulai capek karena hasil kayaknya nggak kelihatan, ingat Zwemer, jangan menyerah. Kedua, setia itu bukan tentang berada di tempat yang keren atau dapat pengakuan, tapi tentang melakukan yang terbaik tepat dimanapun Anda berada sekarang. Dan yang ketiga, ini butuh iman. Percayalah bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan, bahkan saat mata kita nggak bisa melihatnya. Pada akhirnya, inilah pesan utamanya. Ini adalah pergeseran paradigma total. Panggilan kita yang paling utama itu ternyata bukan untuk mengumpulkan piala-piala kesuksesan versi dunia, tapi untuk berjalan dalam kesetiaan hari demi hari.
Dan saya mau tutup dengan pertanyaan ini, khusus untuk Anda renungkan. Di tengah dunia yang terobsesi dengan hasil instan yang terlihat, bagaimana Anda secara pribadi akan menjawab panggilan untuk menjadi setia?